Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunika Putri Landari dengan NIM 2301072034 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai operational clearing dan operational transfer. Yang pertama yaitu operational clearing. Sebelum masuk ke operational clearing, saya akan menjelaskan mengenai apa itu clearing. Clearing adalah fasilitas perbankan yang digunakan untuk mempermudah penghitungan utang dan piutang sebuah bisnis. Clearing terdiri dari beberapa jenis dan mempunyai 4 sistem sekaligus. Menurut KBBI, clearing mempunyai arti penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. Clearing adalah metode pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lainnya yang tidak dapat langsung diterima oleh pihak yang berhak, melainkan harus menunggu selama 2-3 hari kerja setelah proses clearing diajukan. Metode pembayaran ini biasanya dilakukan untuk menuntaskan utang piutang dalam bentuk obligasi, surat dagang, maupun surat berharga jangka pendek. Tarif yang dikenakan atas transaksi clearing berkisar antara 5.000 sampai 15.000. Karena butuh waktu 2-3 hari kerja untuk proses transfer, metode ini tidak cocok digunakan untuk menyelesaikan transaksi online seperti berbelanja online atau shopping. Yang kedua yaitu jenis-jenis clearing. Ada 3 jenis clearing yang ada di perbankan, yaitu yang pertama clearing manual. Clearing manual adalah proses clearing yang dilakukan dengan menghadirkan petugas clearing di suatu tempat yang disediakan oleh penyelenggara clearing dan melakukan pertukaran warkat clearing secara manual. Atau secara teknis pelaksanaannya, clearing dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang di antara bank peserta clearing secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat clearing untuk memperluas lalu lintas pembayaran dengan cara giral. Proses clearing manual secara sederhana yaitu yang pertama seperti warkat dicatat dalam list clearing sesuai bank peserta clearing, nominal di list clearing dibuatkan rekapitulasi clearing, dan yang ketiga atas penyerahan clearing dibuatkan biliet clearing ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan. Dan yang keempat menerima warkat penarikan clearing on hand dari bank lain beserta biliet dan rekap warkat penarikan clearing. Yang kelima, clearing lokal adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah. Yang terakhir yaitu clearing antar cabang adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang bank peserta. Dan yang kedua yaitu ada clearing semi otomasi, yaitu clearing lokal yang perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta clearing. Yang ketiga yaitu ada clearing otomatis atau clearing elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Clearing elektronik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu siklus clearing nominal besar. Clearing ini untuk warkat yang nilainya 100 juta ke atas dan dilaksanakan melalui BI Real Time Gross Settlement System atau BI RTGS. Clearing terdiri atas 2 kegiatan pada hari yang sama, yaitu clearing penyerahan nominal besar dan clearing pengembalian nominal besar. Yang kedua yaitu ada siklus clearing nominal retail. Clearing ini untuk warkat yang nilainya kurang dari 100 juta. Clearing terdiri dari 2 kegiatan pada hari kerja yang berurutan, yaitu clearing penyerahan retail dan clearing pengembalian retail. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai warkat clearing. Sebelumnya, warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah yang pertama cek. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu ada biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk biliet giro Bank Indonesia atau
BGBI. Yang ketiga yaitu ada wesel bank untuk transfer, yaitu wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Dan yang keempat yaitu ada surat bukti penerimaan transfer, yaitu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Dan yang kelima adalah nota debit, adalah warkat uang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk utang bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Dan yang keenam yaitu ada nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai mekanisme clearing. Terdapat dua mekanisme clearing yang harus diikuti oleh nasabah pengguna clearing, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Dalam menyelesaikan clearing berjangka Indonesia, kedua tahapan tersebut harus benar-benar dilalui. Dan yang pertama, clearing penyerahan. Mekanisme clearing berjangka Indonesia yang pertama adalah mekanisme clearing penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar atau warkat debit keluar. Warkat kredit keluar adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada clearing pengembalian. Mekanisme clearing berjangka Indonesia yang berikutnya tentunya ada clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit masuk. Warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operational transfer. Sebelumnya, transfer memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu, dalam keuangan, transfer adalah pengiriman uang yang diterima oleh bank, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank. Transfer juga dapat diartikan sebagai pemindahan aset, dana, atau hak kepemilikan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang kedua yaitu dalam ekonomi, transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain. Yang ketiga yaitu dalam bahasa umum, transfer berarti pindah atau beralih tempat. Transfer juga dapat berarti berpindah dari satu kendaraan atau jenis angkutan ke yang lain. Nah, transfer antar bank merupakan salah satu layanan bank yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran atau transfer uang ke rekening yang berbeda. Biaya transfer yang dikenakan kepada nasabah tentunya berbeda-beda tergantung jenis layanan transfer yang dipilih. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis transfer. Saat ini ada 4 jenis layanan transfer antar bank untuk bertransaksi, yaitu clearing atau lalu lintas giro. Yang kedua yaitu real-time gross settlement, dan yang ketiga transfer online, dan terakhir BI Fast. Yang pertama yaitu clearing atau ELG, yaitu mekanisme transfer elektronik antar bank yang terhubung dengan sistem clearing nasional Indonesia oleh Bank Indonesia. Sistem ini memiliki periode settlement atau pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Secara sederhana, bank dari pihak pengirim uang akan memproses transfer ke SKNI, kemudian BI akan mengumpulkan uang dalam sistem tersebut terlebih dahulu. Setelah proses dan waktu tertentu, SKNI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan sesuai jadwal dalam 1 hari. Lalu pihak bank akan mengirimkan uang ke rekening penerima. Karena itu, proses clearing ini dapat memakan waktu sekitar 2-3 hari kerja dan hanya dapat dilakukan di bank. Uang yang dapat dikirimkan dapat bernilai besar namun tidak lebih dari 500 juta per transaksi tergantung pada kebijakan setiap bank. Nah, yang kedua yaitu ada RTGS. Mekanismenya mirip dengan clearing. Perbedaannya yaitu pemrosesan pemindahan dana dapat berjalan secara real time alias tidak perlu menunggu hingga 2-3 hari kerja. Namun, dengan catatan transfer antar bank dilakukan sebelum pukul 3 sore, karena itu
adalah waktu tutup buku sistem bank. Jika transfer dilakukan setelah pukul 3 sore, akan terjadi keterlambatan penerimaan dana oleh rekening penerima. Keterlambatan serupa juga dapat terjadi ketika transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan, seperti tanggal 30 atau tanggal 31. Sistem transfer RTGS juga dapat melakukan transfer tidak lebih dari 100 juta per transaksi dan hanya dapat dilakukan melalui teller bank. Yang ketiga yaitu transfer online atau real time, yaitu transfer yang dilakukan secara real time dengan switching yang menghubungkan antar bank sehingga dana dapat langsung berpindah ke rekening penerima tanpa harus menunggu lama. Transfer online ini merupakan aktivitas transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dan transfer dapat dilakukan melalui internet banking atau mobile banking dengan limit maksimal transfer online ini adalah 50 juta per transaksi sesuai kebijakan setiap bank. Nah, yang keempat yaitu BI Fast, merupakan metode transfer antar bank terbaru dari Bank Indonesia. BI Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail lebih cepat dan aman, namun dengan biaya yang lebih murah. Berbeda dengan transfer ke sesama bank yang bebas biaya, transfer antar bank ini dikenakan biaya yang cukup variatif, tergantung pada jenis layanan yang digunakan. Biaya ini biasanya dikenakan pada pengirim dana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasional dan akuntansi kartu bank, debit dan kredit, payment point, dan bank garansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kartu bank. Kartu bank merupakan alat transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa pada pedagang eceran serta melakukan penarikan uang tunai melalui kasir bank atau ATM. Jenis kartu bank dapat beragam, antara lain kartu kredit untuk pembayaran nantinya, dan kartu debit untuk langsung menarik dana dari tabungan, dan kartu cek atau tabungan. Selain sebagai alat pembayaran, kartu bank juga berguna sebagai identitas saat menguangkan atau mencairkan cek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kartu bank. Yang pertama yaitu ada kartu debit, yaitu kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN atau Personal Identification Number. Setiap kali nasabah membuka rekening checking, bank akan menerbitkan kartu debit yang terhubung dengan rekening tersebut. Pertama kali, nasabah harus membuat PIN yang aman yang terkait dengan rekening tersebut. Saat nasabah menggunakan kartu untuk membayar barang dan jasa, nasabah akan diminta memasukkan kode PIN yang aman. Kemudian, uang akan secara otomatis dikurangkan dari rekening yang terhubung. Di samping itu, kartu debit merupakan metode pembayaran elektronik yang digunakan untuk melunasi hutang akibat transaksi komersial. Kartu ATM bermagnet strip dan kartu ATM berchip merupakan dua jenis kartu debit yang saat ini banyak digunakan di masyarakat. Meskipun tampilannya mirip, kedua kartu ini tidak sama karena menggunakan teknologi dan langkah keamanan yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu ada kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, dan untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit. Nah, dalam melaksanakan pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan. Meskipun kartu debit membayar transaksi atau memberikan uang berdasarkan saldo yang dimiliki dalam rekening yang terhubung, kartu kredit memungkinkan nasabah untuk membayar hal-hal menggunakan garis kredit yang berputar. Jika nasabah melunasi pembelian saat tagihan jatuh tempo, nasabah tidak akan membayar bunga apapun. Jika nasabah tidak melunasi saldo, nasabah akan membayar tingkat bunga tahunan atau APR atas saldo yang dimiliki, kecuali jika nasabah memiliki penawaran tanpa bunga dari penerbit kartu. Nah, yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi kartu bank. Kartu bank memiliki berbagai tujuan. Yang pertama yaitu kartu debit, itu berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan pembayaran. Kartu debit juga dapat digunakan untuk berbelanja di toko, menarik uang tunai dari ATM, transfer dana, dan lainnya.
Yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembelian secara online maupun offline. Kartu kredit juga dapat membantu menjaga keamanan uang karena tidak perlu membawa uang tunai. Nah, yang ketiga yaitu kartu ATM. Digunakan untuk melakukan transaksi keuangan di mesin ATM. Dan yang terakhir yaitu ada juga kartu prabayar yang merupakan jenis kartu bank lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada mekanisme penggunaan kartu bank dan akuntansinya. Mekanisme penggunaan kartu debit yaitu dengan menggesek kartu di mesin EDC, lalu saldo di bank akan terpotong secara otomatis. Untuk keamanan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN saat melakukan transaksi. Yang kedua yaitu mekanisme penggunaan kartu kredit adalah dengan memberikan informasi kartu kredit kepada retail seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan CVV. Kemudian, retail akan memproses transaksi dan meneruskannya ke bank penerbit kartu kredit untuk diverifikasi. Jika transaksi disetujui, bank akan mengotorisasi pembayaran dan mengirimkan sinyal ke retail untuk menyelesaikan transaksi. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai payment point. Payment point merupakan pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu, biasanya giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Nah, payment point juga salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air, dan juga pembayaran kartu prabayar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan akuntansinya payment point. Tujuan dari payment point yaitu untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat. Akuntansi pada payment point melibatkan proses penginputan data, percetakan bukti transaksi, pengendalian internal, validasi transaksi, dan arsip dokumen untuk memastikan transaksi pembayaran dapat dipantau dan direkam dengan akurat. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bank garansi. Bank garansi merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Nah, tujuan garansi bank yaitu bank garansi atau garansi bank yaitu yang pertama yaitu memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Nah, yang terakhir yaitu tujuan bank garansi bagi pemegang jaminan. Yang pertama yaitu memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya antara pemberian jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Yang ketiga yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.